Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang akuntansi pertanggungjawaban. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan akuntansi pertanggungjawaban? Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah konsep maupun sistem akuntansi yang dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban yang ada di dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Istilah ini mengacu pada proses pelaporan bagaimana kinerja manajer pusat dalam mengatur pekerjaan yang berada dalam kuasanya. Selanjutnya, apa perbedaan antara penekanan akuntansi pertanggungjawaban dan perhitungan biaya produk? Secara tradisional, akuntansi biaya lebih berfokus pada perhitungan biaya produk. Biaya produksi adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Pada dasarnya, biaya produksi ini merupakan biaya-biaya yang dilakukan pada proses produksi perusahaan. Biaya tersebut meliputi, yang pertama, biaya bahan baku, kedua, overhead pabrik, dan yang terakhir adalah biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan dalam akuntansi pertanggungjawaban, penekanan pada perencanaan dan pengendalian biaya itu lebih diutamakan. Biaya saat proses produksi itu ada 3. Yang pertama, direct material atau bahan baku langsung. Bahan yang berbentuk fisik serta diidentifikasi dan diproses menjadi bagian barang jadi atau dapat dilihat asal-usulnya sebagai barang jadi dengan cara ekonomis dan sederhana. Yang kedua, direct labor atau tenaga kerja langsung, yaitu bahan baku yang menjadi produk jadi telah dikonversi oleh tenaga kerja yang melakukan kegiatan tersebut dan bisa digabungkan secara layak ke produk tertentu dalam proses produksi. Dan yang terakhir ada factory overhead atau overhead pabrik. Itu adalah adanya unsur biaya manufaktur yang tidak terlihat secara langsung pada pengeluaran tertentu. Pada pelaporan keuangan, biasanya overhead pabrik ini memasukkan semua biaya manufaktur tanpa memasukkan unsur bahan baku langsung serta tenaga kerja langsung dalam proses produksi. Selanjutnya, hubungan konsep keterkendalian dan akuntansi pertanggungjawaban. Dalam hal ini, akuntansi pertanggungjawaban itu penting dalam proses perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi. Karena apa? Karena dapat menekankan hubungan antara informasi dengan jasa yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi manajer untuk merencanakan pendapatan atau biaya yang menjadi tanggung jawab dan kemudian menyajikannya informasi realisasi pendapatan dan biaya tersebut menurut manajer yang bertanggung jawab. Sedangkan pengertian biaya terkendali adalah biaya yang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban tertentu dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertanyaan keempat, apa aspek struktur organisasi yang penting bagi keefektifan sistem akuntansi pertanggungjawaban? Jawabannya adalah dalam akuntansi keperilakuan yang berbicara tentang perilaku selalu berbarengan dengan akuntansi pertanggungjawaban, di mana merupakan penjelas akuntansi perencanaan, pengukur, pengevaluasi kinerja organisasi, pemegang kendali bagi orang-orang yang bertanggung jawab menjalankan operasi dan jawaban bagi setiap masalah umum pada akuntansi manajemen, serta merupakan komponen penting dari sistem pengendalian. Sebab pada laporan pertanggungjawaban mencakup semua aspek perilaku yang akan dikendalikan oleh suatu perusahaan. Pertanyaan kelima, apakah mungkin sebuah biaya yang dapat ditelusur ke suatu aktivitas tidak terkendali oleh individu yang mengendalikan aktivitas tersebut? Jawabannya adalah sistem akuntansi yang efektif harus memisahkan biaya terkendali dengan biaya tidak terkendali. Biaya setiap unsur pengeluaran terdiri atas 2 elemen, yaitu harga per unit dan kuantitas unsur yang digunakan. Apabila suatu biaya dapat ditelusur dan dibebankan langsung oleh
ke suatu departemen atau organisasi lain dan jumlahnya dipengaruhi oleh perubahan aktivitas departemen, maka biaya tersebut termasuk biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer departemen. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keenam atau pertanyaan terakhir. Mengapa laporan pengendalian overhead yang diterima oleh kepala departemen hanya boleh memasukkan unsur-unsur yang dapat ia kendalikan? Jawabannya adalah dikarenakan pengendalian biaya overhead itu terletak di tangan banyak orang yang terlibat dalam proses produksi tersebut. Berbagai biaya seperti perbaikan dan pemeliharaan dikendalikan oleh kepala departemen pemeliharaan. Bahan perlengkapan pengolahan dikendalikan oleh kepala masing-masing departemen yang menggunakannya. Mungkin ini saja presentasi video dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.